Oh, kalau untuk mengajukan permohonan lelang UMKM, Ya. silakan mendaftar di website kita di portal lelang.go.id, lelang.go.id. Nanti daftar dulu di situ, Pak. Bikin akun istilahnya sama seperti bikin akun Facebook. Syaratnya hanya KTP, NPWP, nomor rekening, dan email aktif. Nah, 4 ini aja syaratnya sehingga bisa terbuat akun. Nah, setelah buat akun nanti tinggal ada menu di situ ajukan permohonan lelang. Nah, diklik aja di situ. Nanti dilampirkan di situ surat permohonannya. Tetap pakai surat permohonan di scan ya, di print out, di scan di situ. Kemudian diupload surat permohonan lelang, pernyataan tidak ada sengketa tadi, kemudian daftar barang yang mau dilelang apa saja beserta harganya. Dan yang terakhir itu foto-fotonya, Pak. Foto-fotonya gitu. Sehingga nanti kita verifikasi, setelah terverifikasi permohonan lelangnya baru kita tayangkan. Nah, nanti peserta lelang yang berminat nanti akan mendaftar, dia akan klik ikut lelang, kemudian store uang jaminan dan langsung bisa menawar harga lelang. Nah, pada saat nanti penutupan penawaran, kita akan buka rekapan penawaran yang masuk. Tadi yang disampaikan Pak Bimo, kalau pesertanya banyak bisa terjadi kenaikan harga. Kalau pesertanya hanya satu ya berarti hanya sebesar nilai limit penawarannya, Pak. Nah, nanti setelah lelang sudah selesai, hasil lelang tadi akan kita setorkan ke rekening si pemohon lelang yang tadi disampaikan di dalam pendaftaran. Jadi pendaftaran tadi juga menyebutkan nomor rekeningnya. Iya. Gitu. Oh. Bicara Bogor, Radar Bogor kedatangan tamu istimewa, yaitu Kepala Kantor Pengelolaan Kekayaan dan Lelang Negara ya, Bapak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Pak Bimo Aryo, beserta pejabat lelang Pak Palomes ya. Kali ini kita akan membahas mengenai mengenal tentang apa itu pengelolaan kekayaan negara dan juga lelang. Bagaimana prosesnya dan apa saja yang barang-barang yang dilelang oleh negara. Assalamualaikum, selamat siang Pak Bimo. Waalaikumsalam, selamat siang. Pak, bisa dijelaskan Pak mengenai apa sebenarnya kantor pengelolaan KPKN itu Pak? Ya, jadi terima kasih sebelumnya, selamat siang rekan-rekan semuanya. Saya ingin mencoba untuk menceritakan dulu terkait dengan KPKN. Iya, betul. KPKNL itu adalah salah satu unit vertikal di bawah Kementerian Keuangan. Eselon satunya adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dan di KPKNL Bogor ini memiliki 6 wilayah kerja. Wilayah kerja yang pertama yaitu di Kota Bogor, kemudian Kabupaten Bogor, kemudian Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan juga Kabupaten Cianjur. Terus terkait dengan fungsinya atau tugas pokok dan fungsinya, kita lebih kepada pengelolaan kekayaan negara dalam pengelolaan BUMN, barang milik negara, kemudian juga pelayanan penilaian barang milik negara maupun perbantuan barang milik daerah, penilaian barang milik daerah. Kemudian juga kita juga mempunyai fungsi piutang negara, pengelolaan piutang negara, yaitu piutang yang dulu disalurkan oleh pemerintah ataupun badan instansi pemerintah kepada masyarakat. Kemudian ada juga fungsi lelang. Lelang ini saya ngajak rekan saya pelelang madya di KPKNL Bogor. Fungsinya adalah melakukan pelayanan lelang untuk lelang eksekusi maupun non eksekusi. Jadi mungkin itu yang secara gambaran secara umum lah gambarannya seperti itu. Kalau KPKNL ini sendiri berada di bawah kementerian mana Pak? Keuangan ya? Keuangan. Kementerian Keuangan, eselon satunya adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Ini kalau bicara masalah unit eselon 1 dan kantor pelayanan yang vertikal yang ada di bawah, mungkin KPKNL termasuk yang baru berdiri terakhir-terakhir.
Tahun 2006 kami baru. Oh, 2006 ya? Ya, itu gabungan dari dulunya hasil organisasi atau gabungan dari Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) dulu namanya, dan juga salah satu fungsi yang ada di Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu pengelolaan barang milik negara itu melebur menjadi satu, menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kantor vertikalnya atau kantor pelayanan di bawahnya itu adalah KPKN. Ya, di sini kan berarti selain agunan ya, mungkin kalau KPKN itu menguasai apa aja, Pak? Kalau secara tugas pokok dan fungsi, kita tidak hanya melakukan lelang, gitu. Jadi pengelolaan barang milik negara. Jadi seandainya barang milik Satker atau satuan kerja itu atau kementerian lembaga itu akan dilakukan penghapusan, itu persetujuannya melalui kami, itu yang di wilayah kerja kami ya. Kemudian juga kalau misalkan mau dilakukan penghapusan atau penjualan itu kan harus ada proses penilaian untuk nilai limitnya nanti berapa, itu kami juga yang melakukan. Selain itu juga pengurusan piutang negara tadi, jadi piutang yang dari instansi pemerintah ya, dari instansi pemerintah, dari LPDB, dari BPD LHK, KLHK yang diberikan, yang dulunya memberikan pinjaman kepada masyarakat atau kelompok tani untuk melakukan kegiatan ekonomi atau kegiatan UMKM lah gitu. Itu macet atau mungkin orangnya udah meninggal dan sebagainya, sehingga itu kita urus sekarang. Oh, seperti ya. Cukup luas ini ya segmennya. Jadi tidak hanya lelang. Mungkin rekan-rekan hanya tahu terkait KPKNL ini lelang gitu. Iya, betul. Karena memang selama ini yang paling dominan di masyarakat ya artinya lelang. Iya, benar ya. Ya, sebenarnya mau saya tanyakan juga lah, kan di sini ada pengelolaan kekayaan negara. Di sini maksudnya apakah kekayaan itu punya negara yang kemudian diambil secara paksa misalkan, atau dikuasai oknum-oknum masyarakat, atau mungkin oleh dan yang lainnya gitu ya, dengan outer lembaga lainnya, atau mungkin kekayaan negara ini yang berserakan di mana-mana tapi belum sampai dikelola negara. Gimana, Pak? Jadi yang kita kelola itu adalah barang milik negara. Barang milik negara itu kalau dari sisi definisinya itu adalah barang yang didapatkan dari APBN, pembelian APBN atau perolehan lain yang sah. Bisa jadi dari hibah, dari Pemda ke negara, atau dari hibah dari suatu entitas tertentu pada negara, makanya adalah hibah. Jadi bukan berarti kemudian kita mengelola aset-aset yang tadi Bapak sebutkan ini bermasalah, enggak juga. Jadi sebetulnya barang milik negara ini adalah barang yang ada di wilayah atau kekuasaan administrasi dari si pengguna barang, dalam ini satker itu. Kalau mereka mau mengajukan penghapusan, kan barang itu ada masa ekonomisnya. Jadi kayak misalkan mobil mau dihapuskan, itu kan ada umur ekonomisnya 7 sampai 10 tahun. Nah, itu bisa dilakukan penghapusan untuk nanti bisa mendapatkan pembaruan kendaraan lagi. Nah, itu kita lakukan, kita yang melakukan bersama dengan pengguna barang atas permohonan dari pengguna barang. Siapa pengguna barang itu? Pengguna barang itu adalah satuan kerja di instansi vertikal, maksudnya satuan kerja di wilayah kerja. Instansi vertikal itu mengenai apa aja, Pak? Banyak. Kalau di wilayah kerja kami itu ada sekitar 400-an. Contohnya seperti apa? Apakah mungkin dinas-dinas di kabupaten kota itu termasuk? Kalau dinas kabupaten kota itu kan masuknya instansi daerah. Daerah ya. Ya, jadi ini instansi yang masuk instansi pusat. Seperti Polres, ya kan, dan Polrem, kemudian pengadilan, kejaksaan negeri ya. Kalau kejaksaan tinggi ada di provinsi, itu merupakan kewenangan dari provinsi. Totalnya ada sekitar 400-an ya. 400-an.
Artinya itu barang-barang seperti di Polres, Kejaksaan, anggaran itu berhubungannya dengan KPKNL di wilayah usahaannya, kemudian Pengelola untuk pengelola ya, gitu. kami posisinya adalah pengelola barang. Iya. Kalau mereka adalah pengguna barang, kami adalah pengelola barang. Jadi pengguna barang membutuhkan persetujuan dari pengelola barang untuk melakukan kegiatan-kegiatan, misalkan Korem punya atau salah satu satker lah, nggak usah sebut satkernya ya, punya suatu lahan yang bisa dimanfaatkan untuk apa namanya menambah PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Iya. Jadi punya lahan di situ, nah itu harus izin ke kami untuk dilakukan pemanfaatan dan untuk bisa disewakan tarifnya nanti dari kami, penilaian persetujuannya juga dari kami. Semacam itu. Oh, saya pikir langsung berhubungan dengan Polri atau Kejagung gitu kan, atau Mahkamah Agung. Kalau Ada juga yang barang-barang dari Kejaksaan Agung itu, tapi bukan pengelolaan barang milik negara ya, tetapi kami diminta bantuan untuk melakukan penilaian aja, penilaian dan juga melakukan lelangnya. Itu barang-barang rampasan dari Kejaksaan Agung. Itu biasanya ketika mereka mau melelang itu mereka minta bantuan kita untuk melakukan penilaian atau appraisal terhadap barang itu supaya nanti bisa menjadi nilai limit di lelang. ya, menarik. Sekarang untuk lelang ya, Pak Lomes ya. Iya. Ya, sebenarnya kok mekanisme lelang barang negara itu seperti apa sih mekanismenya, Pak? Mekanisme barang negara itu tadi yang disampaikan Pak Bimo kan, barang milik negara itu kalau dia diperoleh dari APBN, Pak, dan dibeli dengan dana APBN, sedangkan barang milik daerah kalau dibeli dengan dana APBD. Untuk tadi yang bisa dilelang itu kalau dia sudah masa manfaatnya sudah lewat, ya, terkait dengan penghapusan BMN namanya, penghapusan barang milik negara. Setelah nanti misalnya sudah seperti kendaraan lah, contoh kendaraan dinas itu yang Bapak sering lihat plat merah-merah itu. Nah itu kalau dia sudah lewat 5 tahun atau 10 tahun itu masa manfaatnya, atau kalau dia sudah rusak parah gitu ya, itu bisa dihapuskan namanya. Nah setelah penghapusan kemudian dinilai oleh tim penilai dari KPKNL juga, baru nanti dari Satkrim mengajukan permohonan lelang ke kami, permohonan lelang penghapusan barang milik negara namanya. Nah penghapusan barang milik negara itu jenis lelangnya non eksekusi wajib. Jadi karena dia dibeli oleh berdasarkan APBN sehingga penjualannya wajib melalui lelang. Nah itu nanti jenis lelang yang tadi penghapusan barang milik negara. Kalau barang milik negara lain yang dilelang juga ada seperti barang yang dirampas oleh negara. Nah ini yang dilakukan oleh teman-teman kejaksaan atau teman-teman KPK. Ketika misalnya Bapak dengar ada kasus seperti koruptor yang disita asetnya, nah, kemudian dirampas oleh negara, itu nanti akan dinilai dulu oleh teman-teman kita di penilai di KPKNL. Nah setelah dilakukan penilaian, ketahuan harga nilainya nilai limitnya berapa, baru diajukan lelang ke KPKNL juga, tapi nanti yang melakukan lelang adalah kita pejabat lelang di KPKNL. Gitu. Jadi ada 2 jenis nih lelang yang terkait negara. Lelang yang karena rampasan negara, itu eksekusi, tapi lelang yang penghapusan itu lelang wajib namanya, lelang non eksekusi wajib. Jadi sebetulnya saya tambahkan sedikit ya, ada secara garis besar itu kalau lelang itu ada 2-3 macam ya. Yang pertama itu adalah lelang eksekusi, wajib sifatnya. Itu lelang biasanya itu kalau mungkin teman-teman sering lihat kalau agunan-agunan di bank itu di lelang, nah itulah lelang eksekusi wajib, sifatnya eksekutorial. Kemudian yang kedua non eksekusi wajib, itu seperti barang-barang yang ada di BMN tadi, seperti mobil milik negara, inventaris milik negara, gitu. Jadi yang seperti itu sifatnya wajib. Kemudian yang ketiga ada lagi namanya lelang sukarela. Sukarela itu siapa aja bisa mengajukan lelang, gitu, karena sifatnya sukarela ya tidak ada kewajiban hukum terhadap yang bersangkutan untuk mengajukan lelang, tetapi sifatnya adalah sukarela. Kalau maksudnya tadi sifat sukarela itu seperti apa? Sukarela itu memang tidak ada kewajiban secara hukum sebetulnya dia untuk melakukan lelang, tetapi mungkin yang bersangkutan ingin mencoba untuk memasarkan lelang ini lebih luas ketimbang dia ngejual sendiri, mungkin segmented gitu. Tetapi kalau dijual melalui lelang, dan sekarang lelang kita sudah online, seluruh Indonesia bisa lihat. Siapa tahu segmen pasarnya bisa
bisa lebih luas dibanding dia ngejual sendiri. Paling banyak di mana dari 3 ini lelang ini yang paling sering ada? Eksekusi hak tanggungan. Hak tanggungan wajib. Ya. Wajib. Eksekusi wajib. Yang eksekusi dari perbankan itu masih mendominasi. 80% ya. Iya. Pak. 60% lah. Ya, 60% lah. 60% itu masih mendominasi. Ya, ini saya masih ini Pak. Tadi kan pengelolaan kekayaan negara dan lelang ya. Iya. Sedangkan tadi Bapak sebutkan ada eksekusi lelang agunan ya dari bank ya. Itu kenapa bisa masuk kepada pengelolaan KPK-nya untuk agunan bank itu? Kalau itu memang merupakan salah satu tusi dari kami ya untuk melakukan eksekusi pasal 6 UHT ya. Jadi iya Pak, izin Pak. Jadi gini Pak, semua undang-undang itu yang merefer tentang lelang itu wajib dilakukan lelang. Nah, pelaksanaan lelangnya KPKNL. Contoh seperti tadi disampaikan Pak Bimo, lelang eksekusi hak tanggungan karena undang-undang hak tanggungan memang mewajibkan jika debiturnya uang prestasi harus diajukan lelang. Kemudian juga tadi KPK juga di situ memang ada pasalnya di undang-undang tipikor itu kalau nanti asetnya dirampas untuk negara wajib dilakukan lelang. Jadi memang itu kita menjalankan amanat undang-undang Pak di lelang itu. Gitu. Jadi kenapa bisa sampai ke KPKNL karena debitur itu pertama pada saat dia melakukan perjanjian kredit dia kan sudah menerima uang dari kreditnya dan memberikan jaminan nih. Contohnya rumah atau ruko atau asetnya lah untuk dijadikan jaminan utang jika debiturnya macet atau uang prestasi kreditnya Pak. Nah, jika nanti sudah uang prestasi tersebut maka diajukanlah lelang ke KPKNL. Nah, itulah jenis lelang eksekusi hak tanggungan. Jadi jenis lelang eksekusi itu ada banyak Pak. Tadi kan Pak Bimo udah nyampaikan 3 jenis lelang besar. Pertama eksekusi, non eksekusi wajib, kemudian sukarela. Nah, yang eksekusi ini ada jenisnya. Eksekusi dari undang-undang hak tanggungan, eksekusi dari jenis lelang barang rampasan, eksekusi dari pengadilan negeri. Ya, kalau ada perkara antar pengadilan di pengadilan juga bisa dilakukan lelang eksekusi juga. Itu eksekusi pengadilan. Kemudian ada lagi eksekusi dari pengadilan militer juga ada. Kemudian ada eksekusi dari PUPN, Panitia Urusan Piutang Negara. Nah, ini jenis lelang eksekusi ada sekitar 12-an. Kemudian ada non eksekusi wajib tadi, penghapusan barang milik negara, kemudian penghapusan barang milik daerah dan juga lelang dari aset-aset tim likuidasi BDL itu non eksekusi wajib. Kemudian lelang sukarela tadi yang disampaikan Pak Bimo seperti lelang dari perorangan dan instansi swasta. Misalnya Bapak nih mau jual aset. Nah, Bapak biasanya kan ngumumin di iklan OLX gitu ya, itu kan bayar OLX kan. Nah kalau ke KPKNL gratis Pak, tinggal bikin permohonan ke KPKNL, nanti yang nilai Bapak berapa mau dilelang dengan harga berapa, kita tampilkan nanti di website kita, nanti akan tayang pada hari lelangnya nanti hasil lelangnya nanti akan kita store ke Bapak. Itu jenis lelang sukarela. Jadi Bapak kan sebenarnya kan kenapa dibilang sukarela karena bisa jual sendiri sebetulnya kan, tapi bisa lihat KPKNL. Iya. Kalau lelang tadi kan lelang sukarela dan lelang dilakukan oleh bank atau misalkan oleh negara ya. Itu ada syarat-syaratnya nggak? Ada. Apa? Jadi setiap jenis lelang tadi yang saya sebutkan tadi punya syaratnya masing-masing. Ada syarat umumnya. Syarat umumnya yaitu permohonan lelang, kemudian nomor rekening, kemudian juga KTP pemohon, identitasnya. Tapi syarat khususnya seperti tadi lelang eksekusi hak tanggungan. Syarat khususnya satu ya pastinya ada perjanjian kreditnya. Dilampirkan fotokopinya ya. Kemudian ada sertifikat hak tanggungan, ada APHT, ada pernyataan uang prestasi, kemudian ada laporan penilaian yang menentukan nanti harga nilainya. Kemudian ada lagi nanti bukti peringatan-peringatan. Memang sudah diperingatkan, peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, itu wajib dilampirkan ke kami. Nanti kami verifikasi dulu. Kalau sudah mulai legalitas formil, baru kita tetapkan lelangnya, baru bisa layak lelang. Tapi kalau ternyata ada kesalahan dokumen, kita tolak, nggak bisa kita lelang. Gitu. Nah tadi seperti itu. Kemudian lelang jenis eksekusi pengadilan juga punya syarat sendiri lagi. Contohnya adalah ada putusan pengadilan yang sudah inkrah, kemudian juga ada berita acara sita, kemudian ada penetapan sita. Nah itu seperti itu. Setiap jenis lelang ada syarat dokumennya masing-masing, syarat khususnya lah. Ya, kalau sukarela syarat khususnya ada? Sukarela syarat khususnya pernyataan bahwa tidak ada sengketa, itu wajib. Kemudian yang kedua, sertifikat atau fotokopi dokumen kepemilikan seperti kalau kendaraan BPKB, STNK harus dikuasai.
fisik harus dikuasai kalau untuk kendaraan. Itu aja kalau untuk ini barang sukarela. Tapi memang kalau untuk seperti jenis-jenis lelang yang khusus tadi, yang eksekusi tadi, syaratnya emang agak banyak dia. Kalau sukarela nggak terlalu banyak. Paling sulit lelang yang mana, Pak? Kalau yang paling sulit, ada satu lagi lelang eksekusi namanya eksekusi harta pilot. Itu termasuk sulit karena apa? Dia di situ ada terkait dengan budel pilot, kita harus mengecek bahwa memang ini perusahaannya sudah PT-nya sudah pilot atau badan hukumnya sudah pilot, dibuktikan dengan adanya putusan pilot, kemudian ada budel pilot, kita juga cek juga sertifikatnya sudah sesuai atau belum, kemudian ada lagi masa insolvensinya sudah terlewati atau belum, itu kita cek juga. Ya. Kalau nilai lelang sendiri menentukan apakah dari KPK atau dari pihak penjual? Penjual berarti ya? Penjual, tapi berdasarkan kalau yang eksekusi dan penentuan eksekusi wajib tadi harus ada berdasarkan penilaian. Jadi penilaian nanti akan mengeluarkan 2 nilai itu, nilai pasar dan nilai likuidasi. Nah, untuk lelang ini tidak boleh di atas nilai pasar, tidak boleh di bawah nilai likuidasi. Jadi di antaranya. Kalau yang sukarela tidak ada batasan. Ada batasan. Bapak gitu. Oh, jadi sukarela yang misalkan saya mau lelang kendaraan motor nih. Saya yang minta ini nilainya sekitar misalkan 15 atau 10 juta ya gitu. Itu yang tergantung kita yang menentukan. Tapi nanti Bapak buat dalam tertulis tuh harga limitnya 10 juta gitu, tanda tangan gitu. Kalau memang dia harganya pas, pasti pesertanya banyak. Kalau misalnya harganya masuk Pak ya, maksudnya masih menarik lah gitu ya. Pasti peserta. Tapi kalau harganya ketinggian ya nggak ada yang setor, nggak ada yang daftar gitu. Kalau yang itu kan tadi Pak Bimo menyebutkan ada versi online juga ya. Ya, kalau online dan offline itu mungkin persyaratannya gimana Pak? Perbedaannya seperti apa bedanya? Nah, dulu kita memang lelang itu masih mengenal lelang konvensional istilahnya, yang online yang peserta datang. Iya, betul. Tapi sejak tahun 2018 ke sini Pak, itu sudah semua hampir kita lakukan secara online. Kita jarang sekali sekarang melakukan lelang konvensional, istilahnya lelang dengan kehadiran. Pertama karena kita sudah ada aplikasi lelang.go.id yang semua orang bisa menawar, bisa ngikut lelang lewat aplikasi, lewat handphone, udah bisa lebih cepat lah gitu ya. Sedangkan kalau kehadiran kan kita harus menyiapkan tempat, harus menyiapkan keamanan, malah kadang-kadang kalau yang peserta itu bisa terintimidasi dengan peserta yang lain. Nah, ini yang kita hindari dengan online itu kan, pembeli bisa menawar dari rumah tanpa ada intimidasi dari siapapun kan, lebih aman gitu. Nah, memang untuk lelang konvensional biasanya kita lakukan untuk seremoni-seremoni seperti misalnya ada kemarin lelang eksekusi barang KPK, ya, sitaan KPK itu amal. Amal juga biasanya kita masih bisa. Karena biasanya itu untuk kepentingan media juga kan. Biasanya kita publikasi gitu bahwa ini sedang dilakukan lelang amal, itu kita biasanya konvensional. Tapi secara umum kami sebetulnya sudah mempergunakan media ini yang online. Ya, lebih mudah. Karena kalau menurut kami ya banyak keuntungannya dari online ketimbang yang offline. Yang pertama itu mungkin dari sisi keterbukaan publik, lebih terbuka, lebih transparan. Dan tadi juga Pak Palomo sudah menyinggung masalah keamanan juga jauh lebih aman lah gitu. Kemudian segmennya bisa lebih luas gitu, karena dari Sabang sampai Merauke orang bisa ngeliat tuh di lelang.go.id itu barangnya seperti apa gitu, bisa ngeliat pengumumannya. Tapi kalau misalkan konvensional kan sebatas orang yang membaca pengumuman lelang itu aja atau masyarakat sekitar. Jadi kalau menurut hemat saya sih memang sekarang lebih menguntungkan untuk lelang online ya. Kecuali yang tadi kita masih kecualikan untuk yang kayak charity, lelang lukisan, itu masih lukisan gitu tuh, biasanya kan kayak gitu ya. Itu butuh untuk publikasi, kemudian juga mungkin supaya menarik minat, lebih untuk kepentingan publikasi dan sebagainya. Ini masih dimungkinkan sebetulnya, cuma kita sudah mulai bergeser hampir 90% ya. 90% ya. Di Bogor malah 100%. Bogor online. Masih dimungkinkan sebetulnya, tapi kami di KPKNL Bogor sudah memutuskan 100% online. Dan antara calon pembeli dengan si pejabat lelang ini nggak ketemu. Jadi tidak ada menghindari interaksi gitu. Jadi supaya tidak ada
tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Hindari fraud juga, Fraud, hindari tekanan lah. Ya. Ini kita kembali ke pengelolaan kekayaan negara ya. Itu dari 6 daerah yang ada di bawah naungan KPK Bogor ini, yang paling tinggi kekayaan pengelolaan kekayaan negara itu dari daerah mana, Pak? Dan dalam bentuk barang apa aja? Pastinya dari Kota Bogor dan juga Kabupaten Bogor, Depok. Yaitu barang-barangnya ya rata-rata sebenarnya sama ya. Cuma jumlah satuan kerja yang ada di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Depok itu lebih banyak ketimbang yang ada di Cianjur, Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Iya. Rata-rata mereka lebih sedikit lah. Jadi kalau dibilang nilai kekayaan, nilai yang kita kelola itu lebih banyak mana ya di 3 kabupaten kota ini, terutamanya di Kota Depok dan juga di Kabupaten Bogor. Sama namanya juga Pak, Ya. penerimaan negara juga berpengaruh juga dari lelang juga contohnya. Transaksi lelang di Kabupaten Kota Bogor dan juga Depok itu memang lebih tinggi karena lebih marketable mungkin ya. Mungkin barang jaminan juga dulu lebih banyak di wilayah-wilayah situ kan. Jadi Kota Bogor, Kabupaten Bogor kan luas sekali. Kemudian juga di Kota Depok jaminan banyak sekali di penerimaan negara itu dari kita itu ada PPH, ada BPHTB, kemudian ada juga bea lelang. Nah itu lumayan Pak dari kita itu, dari proses lelang gitu. Iya. Ini sebenarnya kalau lelang itu selalu daftarkan ya, misalkan yang sekarang biasanya sekali daftarkan, terus kemudian saya ini yang berpikir sepertinya gak usah deh nggak jadi dilelang. Itu ketika sudah daftar apakah bisa untuk dibatalkan kembali nggak Pak? Bisa. Dengan surat Pak, nanti surat pembatalan. Jadi sebelum ditunjuk pemenangnya ya, kalau udah pas hari lelang nggak bisa lagi. Tapi kalau 1 hari sebelum hari lelang, paling lambat sebelum pelaksanaan lelang, ada surat permohonan untuk membatalkan lelang, kita akan batalkan. Berapa waktu ini Pak? Waktu ini untuk pembatalan lelang? Paling lambat 1 jam sebelum lelang. 1 jam sebelum lelang ya. Nah ini juga berlaku untuk tadi yang lelang dari kredit macet tadi. Sama juga berarti? Iya, misalnya ternyata debiturnya sudah melunasin Pak ke banknya. Nah, banknya bisa tuh bikin surat ke kita agar pelaksanaan lelang terhadap agunan debitur tersebut dibatalkan karena sudah lunas. Masih bisa dimungkinkan 1 jam sebelum lelang masih bisa. Iya, betul. Sebenarnya kalau berbicara mengenai tadi ya, kembali lagi ke pengelolaan kekayaan negara ya. Selain tadi berupa barang-barang, kalau berupa uang itu bagaimana cara KPK-nya mengelolanya dalam bentuk uang? Kalau tupoksi kami itu adalah pengelolaan barang milik negara. Jadi uang atau kalau berarti uang itu ranahnya KPPN. KPPN ya. Di salah satu instansi vertikal di Bogor juga ada KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Nah, instansi itu yang lebih berwenang untuk mengelola keuangan di sekitarnya gitu. Jadi kalau kami lebih fokus kepada penatausahaan dan juga pengelolaan barang milik negara. Barang milik negara. Ya, kalau misalkan semacam presiden punya barang nih mau diserahkan kepada KPK untuk dilelang, itu masuk juga? Masuk kepada barang milik negara atau gimana? Presiden mau menyerahkan ke KPK misalkan untuk dilelang atau gimana gitu ya? Misalkan. Ada contoh ya Pak, seperti kemarin Pak Jokowi menyerahkan hadiah dari gratifikasi. Karena itu dianggap gratifikasi, diserahkan ke DJKN, sama karena DJKN dilelang. Nah, ada juga yang tadi misalnya Bapak ternyata dia mau menyerahkan rumahnya ya, nanti ada penetapan status istilahnya, ditetapkan dulu statusnya sebagai barang milik negara. Iya. Ini yang menarik sih, kan di koran-koran ada ya pengumuman lelang ini sudah jatuh tempo dan sebagainya ya. Itu ada syarat sih Pak untuk memasang kayak iklan pengumuman di koran itu? Nah, penasaran juga saya kok ada gitu KPKN. Yang tadi saya ceritakan sudah terverifikasi oleh kita, sudah memenuhi legalitas formil untuk dilelang, maka dijadwalkan lelangnya. Nah, pelaksanaan lelang itu biasanya 30 hari berselang Pak. Pengumumannya ada 2. Nah, pengumuman yang tayang di koran itu biasanya pengumuman kedua.
pengumuman pertama melalui selebaran itu ditempel di kantor KPKNL dan di kantornya si pemohon lelang. Tapi pengumuman kedua wajib koran. Wajib koran pengumuman lelang yang kedua, karena setelah pengumuman lelang yang kedua itu 14 harinya pasti akan terjadi lelangnya. Jadi pengumuman yang ada di koran itu adalah untuk 14 hari ke depan untuk lelang yang pertama ya. Kalau lelang ulang dia 7 hari berselang. Jadi kalau judulnya pengumuman lelang ulang berarti 7 harinya lagi nanti akan ada lelang. Nah, itu yang tadi yang sudah terjadwal. Nah, memang sudah diumumkan, tapi kalau tadi kaitannya dengan pembatalan, walaupun sudah diumumkan, kalau ada surat permohonan pembatalan masih bisa dibatalkan. Jadi yang sudah tayang di website dan juga di koran itu yang memang sudah terverifikasi sudah layak lelang. Kecuali kalau nanti dalam pelaksanaan lelang yang ternyata ada dokumen yang belum dilengkapi seperti surat keterangan pendaftaran tanahnya tidak keluar, atau dia tidak menyerahkan pemberitahuan kepada debitur terhadap pelaksanaan lelang itu, lelang masih bisa dibatalkan juga. Ya. Terus Pak, ini ada gak saran bagi para peserta lelang itu, masukan ya. Rekan-rekan semuanya, mungkin kalau terkait dengan lelang, yang pertama itu baca detail barangnya. Itu jadi jangan sampai jangan sampai kita kayak beli kucing dalam karung lah gitu ibaratnya gitu. Sebisa mungkin malah kalau bisa disurvei ya. Survei. Wajib tuh Pak. Wajib. Pengecekan. Karena sekarang kan semuanya serba online Pak ya. Kita kan nggak lihat barangnya. Kalau ada yang bisa survei. Kemudian yang kedua, perhatikan juga terkait dengan legalitasnya. Legalitas. Kemudian kalau saya sih sebetulnya kalau pengen jadi peminat lelang gitu, ya pastikan mempunyai dana yang cukup untuk melakukan pembelian itu. Karena kalau seandainya nanti sudah ditetapkan sebagai pemenang dan nawar, tapi waktu pelunasan itu kan cuma 5 hari kerja ya, kalau masih 5 hari kerja. Lewat dari itu maka penunjukan pemenangnya dibatalkan. Kan sayang uang yang sudah disetorkan sebagai jaminan kan harus masuk. Berarti bisa masuk ke lelang lagi? Bisa masuk ke lelang lagi, nanti bisa diajukan ulang lelang lagi. Tapi kan uang yang sudah menjadi uang jaminan ini kan harus kami setorkan ke rekening kas kita. Iya, artinya hangus ya nggak bisa. Kemudian yang terakhir mungkin nanti Pak kalau bisa tambahkan, kalau saya sih ingin concern ke ini, hati-hati dengan penipuan lelang. Nah itu banyak itu tuh. Nah itu iya, betul. Ya. Jadi jangan tergiur dengan harga murah. Ada yang ngomong harga murah, harga bisa kita atur dengan orang dalam. Konfirmasi dulu ke KPKNL Bogor. Ya, sebelum transfer. Sebelum apa? Kami beberapa kejadian bukan cuma di KPKNL Bogor, tetapi di KPKNL yang lain tuh banyak sekali mengatasnamakan KPKNL, kemudian bisa ngatur lelangnya, menjual barang dengan harga murah, mobil baru harganya cuma berapa? 75 juta sampai 100 juta. Karena ini lelang tertutup bilangnya gitu. Jadi hati-hati. Ya seperti itu. Itu biasa lewat via chat ya atau SMS ya, telepon. Ya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kami minta juga masyarakat bisa paham dan berhati-hati terhadap permasalahan ini. Kalau ada yang ngaku-ngaku seperti itu, konfirmasi dulu aja ke KPKNL Bogor. Tidak apa-apa, telepon dan sebagainya. Kami juga ada WA layanan. Jadi kalau misalkan dapat WA seperti itu, kami di WA aja, kantor di WA aja. Berapa nomor WA Pak? Nomor WA-nya saya lupa. Nanti mungkin iya betul. Ya, WA layanan nanti bisa dipublikasikan supaya nanti kita juga bisa pastikan ini penipuan. Kalau penipuan ya udah nggak usah store. Iya. Nggak usah store, jangan tergiur lah dengan barang murah. Tapi kan manusiawi ya, orang itu kan kadang-kadang kalau melihat barang murah ya itu, bagus kan murah, ini barangnya, iya betul. Iya. Kadang-kadang suka rasa penasarannya itu muncul, padahal itu penipuan. Tapi sering kejadian kalau di Bogor. Kalau di Bogor sendiri jarang. Tapi pernah terjadi. Berapa Pak? Kalau Mas? Nomor WA layanan 0812 84 kali 4945. 0812 8888 84945. Ya, itu bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai lelang
dan kekayaan negara mungkin bisa langsung menghubungi nomor yang disebutkan. Ya. Dan pastikan kalau mau store itu harus ke rekening KPKNL Ya, Bogor. betul. Oh, Jangan ke rekening Jadi perorangan pribadi. atau pribadi. Jadi rekening jaminan lelang itu biasanya kan diminta, kalau penipuan itu kan selalu diminta untuk transfer dulu ke suatu rekening. Iya, betul. Pastikan bahwa itu adalah merupakan rekening milik KPKNL. Ada namanya ya Ada berarti namanya ya? kan, pastikan Iya, kalau mau betul. transfer gitu. Dan biasanya kami itu kalau misalkan transfer seperti itu pakai virtual account, tidak Iya, langsung betul. tidak langsung ke nomor rekening Iya, berapa gitu. Tapi kalaupun nanti ternyata orang itu menawarkan seperti itu dan sebagainya, itu pastikan itu bahwa itu milik Penipuan ya? KPKNL. Oh, iya. Alangkah jauh lebih baiknya kalau konfirmasi terlebih dahulu. Iya, biar lebih aman ya. Bila aman, Iya. cuma tahu sampai pengen beli. Iya, betul. Nyoba lelang. Nyoba-nyoba lelang atau mencoba untuk melelang gitu. Iya. Punya sepatu udah bosen, jadi coba. Sebenarnya kalau barang lelang itu ada nilai harganya, batasnya mulai dari berapa sampai berapa Pak? Untuk barang dan jenis barang apa aja yang dilelang? Kita ada jenis lelang UMKM, Pak. Ah. UMKM itu yang dilelang malah kayak keripik, Oh, bisa. kemudian baju-baju, Handicraft, sepatu, handicraft. handicraft. Nah, Itu juga bisa kami lelang. juga memberdayakan atau mengajak UMKM untuk bisa menjual barangnya melalui lelang. Oh, bisa ya? Bisa. Oh, saya pikir KPK ini hanya Bukan hanya omset. Nah, lelang UMKM itu jenis lelang sukarela tadi. masuk ke skala berarti ya? Iya. Oh, menarik ini. Iya, iya. Jadi kalau misalkan Bapak punya saudara pengrajin atau Iya, iya. apa yang kira-kira itu pengen ngejual barangnya, tetapi tidak hanya di wilayah Bogor, tidak hanya wilayah Kabupaten Bogor, bisa nanti melalui kami, nanti yang melihat itu orang se-Indonesia. Minimal kita membuka akses pasar lah. Akses pasar Iya, iya. lebih luas. Jadi Iya. banyak kok keripik-keripik, kemudian minuman-minuman yang atau itu yang hasil Tradisional atau handicraft, homemade. lilin aromaterapi Oh. juga pernah dijual di batik. Wah. Paling banyak sih batik. Batik ya? Batik paling banyak. Ya, pengrajin batik, kemudian handicraft itu. Kami selalu ngajak UMKM untuk memperluas pasarnya. Kami ibaratnya memberikan alternatif baru untuk pemasaran, untuk pemasaran mereka dengan biaya yang murah, terjangkau. Artinya tidak perlu bikin lapak, nggak perlu bikin apa di ini kita. Dan Ada berat. juga UMKM itu yang udah ikut lelang kita, Iya. begitu dia sudah dikenal, akhirnya udah Pak kita jualan sendiri aja karena udah terkenal, Iya, udah repeat order peserta Oh, iya. yang lain. Banyak seperti itu. Dan kadang-kadang tuh kan bisa lebih harganya bisa yang dia dapatkan harganya bisa lebih tinggi ketimbang dia jual sendiri. Jadi kalau jual sendiri kan misalkan dia pasang harga 100.000. Pada waktu dilelang ternyata peminatnya nggak cuma 1-2. Ada 3-4, akhirnya mereka bersaing harga kan. Ternyata bisa dapat harga sekitar 100.000. Jadi kan menguntungkan. Iya. Dan juga daftarnya gratis ya? Gratis. Iya, betul. Paling nanti pas itu ada kena, tapi kalau dia punya kode atau nomor NIB itu bisa gratis. Biaya lelangnya Pak. Tapi kalau belum punya nomor NIB, Kena, nomor iya, induk betul. usaha, itu kena biaya lelang. Biaya lelang, ya. Berapa sekitar biaya lelangnya? Biaya lelangnya 1%. 1% dari harga yang terjual. Iya. Ya, menurut kita kan nggak terlalu ini ya. Hmm. Kalau untuk yang UMKM itu Iya, 1% betul. Iya. Benar-benar. salah. Wah, menarik. Masih Ini cuan lah. iya informatif ini. Saya baru tahu malah bisa ini. Jadi jangan kaget kalau nanti buka website kita lelang.go.id itu ada keripik, Kemudian ada manisan. Nah ada itu berarti apa-apa. dia sukarela UMKM. Itu udah berapa lama untuk lelang UMKM, Pak? Sejak COVID itulah Pak. Kita- Oh, COVID. Oh, mulai dari COVID Iya, itu. jadi kan ketika COVID itu kan menggalakkan biar UMKM itu Iya, bisa naik betul. kelas, ya Iya. kita berdayakan lewat. Dulu ada program pemulihan ekonomi nasional. Iya, iya, betul. Pemberdayaan UMKM merupakan salah satu penguatan UMKM kan salah satu bentuk pemulihan ekonomi nasional. Makanya kita berpartisipasi. Kita sebetulnya dengan Kementerian Keuangan yang lain, dengan teman-teman Kementerian Keuangan yang lain punya kegiatan bersama gitu. Kalau kami dari sisi lelangnya, kemudian dari sisi pendanaannya, kalau misalkan membutuhkan tambahan dana atau pinjaman atau apa,
Di KPPN itu tuh ada UMI dan KUR, Kredit Usaha Rakyat, mereka yang menyalurkan gitu. Kemudian dari sisi kalau misalkan perpajakan mau bikin NPWP dan sebagainya, teman-teman DJP itu siap membantu. Dan kalau ada yang UMKM yang sudah siap untuk go internasional, ekspor impor, mau ekspor, teman-teman di Bea Cukai sudah menyediakan layanan UMKM. Ya. Jadi kami itu sudah bersinergi di kegiatan Kemenq 1 bahwa kita di kewilayahan itu sama-sama berusaha untuk support mencoba untuk menaikkan kelas UMKM dengan cara seperti itu. Yang dari lelang, kemudian kalau butuh bantuan dana dari KPPN, misalkan KPPN, kalau terkait dengan perpajakan itu nanti dengan teman-teman DJP, kalau mau ekspor, udah siap ekspor gitu ya. Bea Cukai. Mungkin bisa diulang lagi Pak bagi teman-teman pelaku UMKM yang baru ya. Untuk mulai usaha untuk mengikuti proses lelang ini gimana Pak syaratnya Pak? Kalau untuk mengajukan permohonan lelang UMKM, silakan mendaftar di website kita di portal lelang.go.id, lelang.go.id. Nanti daftar dulu di situ Pak, bikin akun istilahnya sama seperti bikin akun Facebook. Syaratnya hanya KTP, NPWP, nomor rekening, dan email aktif. 4 ini aja syaratnya sehingga bisa buat akun. Nah setelah buat akun nanti tinggal ada menu di situ ajukan permohonan lelang. Nah, diklik aja di situ. Nanti dilampirkan di situ surat permohonannya. Tetap pakai surat permohonan di scan ya, di print out, di scan di situ. Kemudian diupload surat permohonan lelang, pernyataan tidak ada sengketa tadi, kemudian daftar barang yang mau dilelang apa saja beserta harganya. Dan yang terakhir itu foto-fotonya Pak. Foto-fotonya gitu. Sehingga nanti kita verifikasi, setelah terverifikasi permohonan lelangnya baru kita tayangkan. Nah nanti peserta lelang yang berminat nanti akan mendaftar, dia akan klik ikut lelang, kemudian store uang jaminan dan langsung bisa menawar harga lelang. Nah pada saat nanti penutupan penawaran kita akan buka rekapan penawaran yang masuk. Tadi yang disampaikan Pak Bimo, kalau pesertanya banyak bisa terjadi kenaikan harga. Kalau pesertanya satu ya berarti hanya sebesar nilai limit penawarannya Pak. Nah nanti setelah lelang sudah selesai, hasil lelang tadi akan kita setorkan ke rekening si pemohon lelang yang tadi disampaikan di dalam pendaftaran. Jadi pendaftaran tadi juga menyebutkan nomor rekeningnya. Gitu. Wah menarik ya. Menarik kan? Iya, mudah-mudahan setelah ini banyaklah pelaku usaha yang ya Pak, sekarang ada marketplace, ada banyak ada marketplace gitu, tambahan. Sekarang bisa lelang juga. Dan lebih terpercaya karena kan kita di bawah Kementerian Keuangan. Iya, saya rasa banyak yang belum tahu ini ya, kecuali mungkin yang sudah melakukan ya. Ya sebetulnya sejak tahun 2020 itu sudah cukup banyak yang masuk ke dalam UMKM yang ikut di dalam lelang .go.id ini. Cuma mungkin kan di Bogor ini kan UMKM-nya sendiri aja banyak sekali. Banyak. Kalau kami sering Pak ada kegiatan dengan tadi Kemenq 1 dan juga dengan PNM, dengan para UMKM itu seratusan itu. Dengan KPPN itu tiap Jumat minggu keberapa itu kami selalu ada bazar UMKM. Jadi wadah kami di Kemenq ya secara luas kami DJP, DJPC, perbendaharaan itu mempunyai suatu wadah untuk pembinaan UMKM. Baik. Terima kasih Pak atas informasinya, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cara Bogor.